Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat hukum pidana yang sudah hadir ke studio. Selamat pagi, Assalamualaikum Abdul Fikar Hajar. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Adisti. Oke, Pak Fikar, ini kan tadi kita baru saja melihat ya bagaimana respon dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang mengatakan bahwa sebelum sidang peradilan yang hari ini agendanya kesimpulan ini mengatakan kami optimis majelis hakim yang diketuai oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman ini akan mengabulkan permohonan dari Peggy Setiawan begitu kan, karena dirasa atau dinilai alat buktinya ini memang mengada-ngada dan terkesan dipaksakan. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, menurut saya ya dalam satu perselisihan di dalam satu forum peradilan ya selalu saja para pihak itu masing-masing bersifat subjektif gitu ya, baik pemohon maupun termohonnya gitu, dengan argumen dan alat bukti yang mereka miliki gitu ya, mereka pasti akan bersifat subjektif. Nah, karena itu nanti posisi objektifnya ada pada hakim, karena hakim yang akan melihat apakah argumen yang kemudian didukung oleh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak ini saling mendukung, mana lebih kuat gitu umpamanya soal error in persona itu tadi, ya kan? Itu kan sebenarnya argumen alibi. Ada dua alibi yang diajukan sebenarnya. Yang pertama alibi soal orangnya, error in persona, salah orang. Yang kedua alibi soal waktunya. Ya, artinya ketika peristiwa itu terjadi dia tidak pada tempat kejadian gitu, tapi dia ada di tempat lain gitu. Nah, ini kan argumen ini kan juga harus didukung oleh alat bukti. Nah, demikian juga dari pihak termohon umpamanya, ketika dia menetapkan gitu ya, tersangka itu menjadi tersangka gitu ya, dia juga harus didukung oleh dua alat bukti. Nah, salah satunya umpamanya apa? Itu tadi maunya ada putusan pengadilan yang menyatakan ada buron gitu, ya kan? Nah, buron itu terminologi sebenarnya nggak ada di dalam KUHP ya, tapi itu dalam praktek buronan itu ada. Kan kesannya gini, buron itu adalah orang yang lari, ya. Nah, orang yang lari itu yang dianggap menurut hukum dia sudah ditetapkan sebagai tersangka karena dia dianggap buron. Kalau saksi dia nggak akan buron gitu, karena saksi setiap saat bisa dipanggil gitu. Tapi yang buron itu pasti tersangka gitu. Nah, seperti itu gitu. Nah, jadi dua argumen inilah yang nanti akan dipertimbangkan oleh hakim, mana sebenarnya yang lebih mendekati kebenaran gitu. Dan ini merupakan hari terakhir di mana hakim punya kesempatan untuk memperoleh informasi sebesar-besarnya terkait dengan kesimpulan baik dari termohon dan juga pemohon begitu ya. Sebelum akhirnya akan menentukan putusannya di hari Senin begitu ya. Betul. Nah, kalau yang juga menarik perhatian saya adalah kemarin ahli pidana dari Polda Jawa Barat ini kan sudah dihadirkan ya. Kalau tidak salah ya ada satu orang begitu ya. Singkat sekali sidangnya kemarin begitu ya, yang mengatakan bahwa sebenarnya penetapan tersangka dari Peggy Setiawan ini sudah memenuhi syarat begitu ya, karena sudah memenuhi dua alat bukti, ya kan, walaupun tidak ada pemeriksaan sebelumnya terhadap Peggy Setiawan. Anda melihatnya bagaimana? Gini, apakah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka karena ada dua alat bukti atau tidak, gitu ya? Nah, itu yang kemudian akan diperiksa, akan diuji di sini, ya. Apakah benar alat bukti itu kan formal sebenarnya, bahwa seorang bisa ditetapkan sebagai tersangka dengan formalnya harus ada dua alat bukti gitu. Nah, persoalannya adalah apakah dua alat bukti ini memang berkaitan dengan peristiwanya gitu. Nah, itu kan yang agak sulit sebenarnya menyimpulkannya gitu. Ya karena apa? Ya pokoknya istilahnya kalau orang Betawi bilang pokoknya ada dua alat bukti gitu kan, karena pendekatannya formal. Tetapi sebenarnya menurut saya peradilan ini juga harus menguji apakah dua alat bukti yang ditampilkan itu relevan dengan peristiwanya gitu. 8 tahun yang lalu. Iya, itu yang makanya saya bilang harusnya diuji juga gitu. Jangan yang pada saat sidang pembuktian kemarin. Iya, karena ini penetapan tersangka. Artinya gini, penetapan tersangka mestinya selain pendekatannya formal juga harusnya material juga. Maksud saya selain ada dua alat bukti pun harus bisa dibuktikan bahwa dia memang berkaitan dengan peristiwa itu gitu. Tidak terlalu beririsan dengan nanti sidang pokok materi perkara. Kan begini, belum masuk ke pokok perkara, kan belum menyatakan bahwa dia salah atau tidak, kan belum. Tapi betul nggak orang ini yang memang
melakukan tindak pidana kan pelaku itu yang dimaksud ya, melakukan perbuatan itu. Betul, yang disangkakan betul nggak ini gitu. Nah itu kan artinya dua alat bukti pun sebenarnya harus relevan gitu. Dan kemarin dalam 2 hari dalam sidang pembuktian Anda melihat tidak tersaji secara gamblang di sidang pra-peradilan kemarin? Ya menurut saya dari kesaksian para ahli dan alat buktinya itu belum terungkap gitu ya. Walaupun umpamanya di belum dalam terungkap atau tidak mau diungkap? Menurut saya belum terungkap lah. Belum terungkap, oke. Iya. Karena gini, apa namanya, di dalam satu peristiwa pidana gitu kan sebenarnya bisa dikategorikan ada 4 modus ya. Modus yang paling mudah adalah tertangkap tangan. Ya. Iya kan, kalau tertangkap tangan itu tidak perlu ada formalitas apapun. Pokoknya tertangkap tangan dia bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi ketika ada laporan, kemudian laporan itu tindak pidana umum ya, yang semua orang yang melihat, mendengar, merasakan bisa lapor. Ada juga pengaduan tuh khusus untuk delik aduan, tindak pidana yang hanya dijalankan kalau diadukan oleh korbannya gitu ya kan. Nah itu artinya perlu ada pengaduannya kan, perlu ada pengaduan, dan untuk mengadu itu harus ada panggilan dan sebagainya gitu. Yang ketiga adalah pengembangan. Nah ini menurut saya pengembangan dari kasus yang pernah ada. Oh ini jadi dari hasil pengembangan? Iya, dari putusan itu kan dianggap tersangka ini pengembangan dari kasus yang dulu gitu. Dulu dia bersama-sama gitu. Nah persoalannya adalah yang jadi soal yang akan dinilai ketika dulu dia sudah disita, tadi saya dengar motornya, ya kan, barang buktinya. Barang buktinya tapi kok tidak ada tindak lanjutnya. Ya, baru 2024. Nah setelah 8 tahun baru ada tindak lanjutnya gitu. Nah ini juga meragukan gitu. Artinya betul enggak itu orangnya itu? Kalau memang betul, mestinya pada 2016 itu sudah dilakukan gitu. Itu yang juga menjadi pertanyaan, ada apa itu kan, Pak Fikar? Nah itu dia. Nah, saya kira pra-peradilan ini belum tuntas nanti memecahkan masalahnya, tetapi nanti di persidangan pokok perkaranya akan nampak benar gitu. Kenapa baru 8 tahun ini diproses gitu, iya kan? Kenapa baru ketika ada filmnya ini baru jalan lagi, umpamanya seperti itu kan? Nah itu juga jadi pertanyaan publik gitu. Dan ini menurut saya bisa menjadi presiden dalam pengertian orang akan berpikir juga, jangan-jangan saya dulu punya kasus tiba-tiba muncul, ya kan? Sudah 8 tahun, beberapa puluh tahun yang lalu, viralkan saja di media sosial, karena no viral no justice. Nah itu dia yang kemudian harus menjadi PR tersendiri, tidak hanya menjadi ya begitu PR tersendiri bagi pihak kepolisian ya. Kita akan ulas lagi nanti usai jeda, Pak Fikar. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV, saudara.